Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kabupaten Garut mencatat ada 59 remaja yang diduga dibayat oleh negara Islam Indonesia. Berbagai pihak pun dilibatkan untuk mendalami dugaan ini, termasuk pemerintah Kabupaten Garut. Kami langsung bergabung bersama dengan Bupati Garut, Rudi Gunawan. Selamat sore, Pak Rudi. Pak Rudi, yang kami dengar, langkah yang kemudian diambil oleh pemerintah Kabupaten Garut hanyalah tabayun begitu Pak, atau bahkan hanya islah atau berdamai. Mengapa kemudian kegiatan ini kan pembayatan terhadap remaja dan jumlahnya pun tidak main-main begitu ya Pak. Ada 59. Ini tentunya membahayakan dan juga merusak remaja. Mengapa kemudian yang diambil solusinya adalah tabayun Pak? Begini Bu ya, bahwa kami telah melakukan penelitian dan kami pun sebagaimana tadi dari MUI Kota Garut ya, yang menyatakan Wahyudin yang dianggap oleh orang itu, ini dianggap Bu ya, dianggap membaiat 59 itu tidak benar. Jadi tidak ada pembayatan bahwa mereka masuk ke dalam organisasi NII, itu tidak ada. Jadi kami tegaskan bahwa itu tidak ada pembayatan untuk masuk ke NII. Yang ada adalah dalam memberikan ceramah-ceramah dengan pengajiannya pengajian biasa. Nah, mereka mengatakan bahwa hukum yang tertinggi itu adalah hukum Allah. Jadi bukan hukum yang dikeluarkan oleh negara. Itu pemahaman itu memang ada. Jadi mereka sendiri sebenarnya diarahkan bahwa berdasarkan Al-Quran, hukum yang ada itu adalah hukum yang ada dalam Al-Quran. Misalnya kalau merampok begini, kalau mencuri dipotong tangan dan sebagainya. Tentu pemahaman ini adalah sempit yang diberikan oleh Ustadz itu saat pengajian. Tapi hal yang berhubungan dengan... Tapi ini ditemukan surat begitu Pak Rudi yang menyatakan bahwa memang Wahyudin ini mengakui adanya atau NII ini sendiri begitu? Bukan. Jadi Wahyudin itu membaiatnya tidak mengajak dia ke NII. Nah, Wahyudin ini di dalam konteks pada saat dia menyampaikan pengakuan ada surat bahwa NII itu ada, itu adalah pemahamannya dia, tetapi dia tidak mengestafetkan kepada anak-anak. Meskipun demikian, kami tetap melakukan langkah-langkah. Kalau seandainya pemahaman masyarakat atau anak-anak yang 59 orang, apalagi banyak di bawah umur 18 tahun ya, ini juga akan menjadi rusak pemahaman terhadap agamanya. Makanya kenapa kita tabayun ini, istilah tabayun itu kita mempertemukan orang-orang yang berbeda pendapat menjadi sesuatu kepada jalan kebenaran. Jadi tentunya Pemda Garut sekarang ini lebih mendekatkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana paham-paham yang disampaikan dalam ceramah-ceramah dengan Wahyudin dan kawan-kawan itu adalah diluruskan, dibenarkan kembali ke jalan yang benar. Itu dilakukan oleh MUI tokoh masyarakat dan juga dilakukan oleh orang tua. Jadi kami sekarang di Forkopimda itu ada berbagi tugas. Sekarang pihak rekan-rekan dari kepolisian melakukan penyelidikan. Itu disilakan dilakukan penyelidikan. Kenapa Wahyudin itu jaringannya kemana. Itu juga kami persilahkan. Termasuk Densus juga kami persilahkan. Tapi bagi kami sekarang ini kita lebih waspada kembali. Jangan-jangan kejadian ini ada di tempat-tempat lain. Itu yang akan kami gali, Bu ya. Baik. Jadi memang ini tidak boleh. Ada paham selain daripada itu gitu, Bu. Baik, memiliki doktrin seperti ini kan tidak semudah hanya tabayun saja begitu ya Pak ya, begitu untuk menghilangkan radikalisasi ini dibutuhkan juga langkah-langkah yang bukan hanya sekedar upaya berdamai atau niat baik, apalagi ini korbannya adalah anak-anak. Bahkan orang tua dari remaja ini sendiri mengaku sudah terlanjur terdoktrin, ada yang tidak lagi kemudian mau sekolah dan lain-lain. Mereka juga memiliki sifat-sifat yang kemudian membangkang terhadap orang tua. Ini kemudian bagaimana dari pemerintah Kabupaten Garut sendiri, terutama untuk para remaja ini, begitu kan, untuk mengarahkan kembali dan kemudian juga terduga siapa yang memberikan doktrin-doktrin ini, seperti apa Pak Rudi? Nah gini, betul Bu, kami ini sendiri bahwa ini tidak boleh terjadi. Dan kami meneliti untuk 42 kecamatan, 421 desa, 21 kelurahan. Ini terjadi di kota, di satu kelurahan Sukamenteri. Yang pertama bahwa kita di Forkopimda ini sedikit apapun ada yang mempunyai paham ataupun sesuatu pemikiran yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang 45, itu kita harus hentikan.
pembinaannya dilakukan secara konkret dan terencana. Misalnya sekarang kami sudah membentuk tim dari P2TP2A dengan psikolog dan juga di kalangan ulama ya. Kami tim ini adalah untuk bagaimana kepada mereka yang masih anak-anak itu diberikan pemahaman yang benar bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz terdahulu itu adalah tidak benar dan menyesatkan. Nah ini pemahaman-pemahaman ini diutamakan Bu, ini diutamakan. Yang kedua kita pun ingin mengklarifikasi Bu ya, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pengajian ini kan terbuka, pengajiannya di masjid ya. Kadang-kala di kampung itu, di kota itu, di kampung ya itu selalu pakai toa, pakai pengeras suara, orangnya juga banyak terbuka. Nah ini waktunya juga cukup lama, dia menyisipkan pemikiran-pemikiran ini itu yang akan kita larang Bu. Akan kita selidiki, jangan sampai apalagi dia sebagai ketua RW. Sebagai ketua RW kan dia melakukan komunikasinya dengan semua pihak kan menjadi bebas. Nah tentu yang langkah utama kita, bagaimana kejadian ini tidak terulang, kami yakinkan bahwa untuk hal yang berhubungan dengan penelitian, apakah si Wahyudin ini mempunyai akses dengan pimpinan NI di mana, itu akan diteliti oleh aparat penegak hukum. Sedangkan pemerintah daerah sendiri yang tadi saya katakan, kita melakukan upaya-upaya meluruskan kembali anak-anak ini ke jalan yang benar. Yang kedua, pemerintah daerah meneliti di 421 desa lainnya, ada nggak seperti ini? Supaya kita tidak terulang di tempat-tempat lain, Bu. Oke, baik. Ini akan terus diselidiki begitu ya, Pak Rudi ya? Ya, ya Bu. Jadi kami sendiri prinsipnya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Garut, TNI Polri melakukan langkah-langkah konkret untuk bisa mengungkap ini secara terang, supaya nanti kita tidak ada kejadian di kemudian hari di Kabupaten Garut. Sedikit apapun yang menyimpang dari Pancasila Undang-Undang 45, kita akan stop. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bupati Garut Rudi Gunawan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.